Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Salat merupakan ibadah yang inti dalam ajaran Islam, memiliki syarat, fardu, rukun, dan etika serta adab. Jika tidak dipenuhi, maka akan berakibat tidak sahnya salat, tidak sempurnanya salat, atau tidak diterimanya salat. Karena ibadah itu mempunyai aspek ideologikal, aspek ritual, bahkan ibadah mempunyai aspek sosial. Maka akan kami sampaikan insya-Allah beberapa salat yang apabila ada pelanggaran-pelanggaran tertentu akan mengancam, akan bisa berakibat tidak diterimanya salat tersebut. Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 971, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 3 orang yang sholatnya tidak bisa naik di atas kepala mereka yang sholat, bahkan sejengkal pun tidak bisa naik. 1, rajulun amma qauman wahum lahu karihun, seorang laki-laki yang mengimami kaum, mengimami jamaah, memaksakan diri, egois, dengan karakter sifat yang tidak disukai oleh jamaahnya. Maka jamaah ini menunaikan sholat dengan orang tersebut dengan ketidakikhlasan, dengan keraguan, dengan kerisauan pikiran. Ini imam bisa tidak diterima oleh Allah salatnya. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahitun, yaitu seorang istri di malam hari suaminya marah, yakni suaminya punya hasrat, punya maksud, misalnya hasrat hubungan biologis, dan istri menolak tanpa ada udzur syar'i maupun udzur kesehatan. Nah, ini istri salatnya bisa tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, wa akhwani mutasarimani, yaitu 2 bersaudara yang putus persaudaraan, putus silaturahmi, saling mendiamkan, saling cotaan dalam bahasa Jawa. 3 orang sangat rawan salatnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian orang yang keempat disebutkan di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Saya baca dengan syarahnya Aridatul Ahwadi, karya Ibnul Arabi Al-Maliki, syarah Sunan At-Tirmidzi, hadis Tirmidzi nomor 360. Di sini disebutkan ada tambahan dari 3 tadi. Yang keempat, al-abdul abiqu hatta yarji'a, yaitu hamba budak yang pergi tanpa izin majikannya, tanpa sepengetahuan majikannya,
pergi meninggalkan kewajiban, dia selama perjalanan itu bisa mendapatkan ancaman solatnya tidak diterima oleh Allah hatta yarji'a, sehingga dia kembali pada majikannya. Ini orang keempat yang solatnya sangat terancam tidak diterima oleh Allah. Al-abdul abiqu hatta yarji'a. Keempat di Sunan Tirmidzi, hadis nomor 360. Yang kelima, saya baca di dalam kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani, jilid 9 halaman 250. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata rajulin la yu'addis zakah hatta yajma'ahuma. Allah tidak menerima solatnya seorang laki-laki yang tidak menunaikan zakat hatta yajma'ahuma, sehingga laki-laki itu telah mengumpulkan, telah menunaikan kedua-duanya. Fa innallaha ta'ala qad jama'ahuma, maka sesungguhnya Allah telah mengumpulkan solat dan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah fala tufarriqu bainahuma, maka janganlah kalian memisah-misahkan antara solat dan zakat. Ini yang kelima, orang yang rawan solatnya tidak diterima oleh Allah karena dia hanya ibadah yang bersifat individu, ibadah ritual seperti sholat, tetapi ibadah-ibadah yang beraspek sosial tidak dilengkapi, yaitu zakat. Yang keenam, di dalam kitab As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, jilid 3 halaman di jilid 3 dengan nomor hadis 3391. Ini yang keenam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat dengan sengaja melanggar sunnah. Makruh itu memang tidak sampai haram, tetapi makruh itu kalau disengaja dengan menyepelekan, maka ini melanggar etika dan adab terhadap sunnah. Dan melanggar etika dan adab terhadap sunnah dengan kesengajaan melanggar etika terhadap sunnah, adab-adab sunnah, ini sangat berefek pada ketidaksempurnaan ibadah, bahkan bisa berefek ketidak diterimanya suatu ibadah. Seorang laki-laki sholat yang sarungnya itu memanjang sampai melebihi mata kakinya, musbilun izarahu, maka Rasulullah memerintahkan laki-laki itu untuk pergi wudu lagi. Idhab fatawadda, pergilah wudu lagi. Orang itu datang, masih dipanggil lagi, masih diperintah oleh Rasulullah, idhab fatawadda, pergilah wudu lagi. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, malaka amartahu yatawadda'u, kenapa engkau selalu menyuruh orang itu wudu? Kata Rasulullah, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu, dia orang itu sholat musbilun izarahu,
sarungnya ini terlalu memanjang dan menyepelekan. Nah, ini aspek karena menyepelekan inilah bisa berbahaya, karena itu kesombongan. Menyepelekan sunnah, mempermudah, bahkan tidak ada rasa hormat kepada sunnah. Meskipun perkara ini mungkin di fikih dibahas secara terperinci, tidak membatalkan sholat misalnya, tetapi menyepelekan inilah karena sunnahnya melarang sarungan itu terlalu panjang sampai klengsreh. Orang Jawa bilangnya klengsreh, itu dilarang. Tapi orang ini melakukannya. Apa kata Rasulullah SAW? Wa inna allaha azza wa jalla la yakbalu sholata rajulin musbilin izarahu. Dan sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha agung tidak menerima sholatnya laki-laki yang sarungnya itu dipanjangkan klengsreh dengan sengaja menyepelekan sunnah. Ini bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarungnya itu sampai menutup kakinya, itu jangan dilakukan ya. Jangan dilakukan. Daripada kita berpikir secara fikih, jurisprudensinya mengatakan tidak batal, tetapi aspek etika ternyata di sisi Allah nanti batal gimana? Meskipun aspek fikihnya kita tinjau dari jurisprudensi fikihnya tidak batalkan sholat misalnya, tapi aspek etika itu di sisi Allah kita tidak tahu, ternyata tidak diterima oleh Allah. Maka lebih baik kita hati-hati, lebih baik kita jaga, jangan sampai kita sholat sarung yang kita pakai, celana yang kita pakai menutup sepenuh kaki, di bawah mata kaki, menutupi telapak kaki yang sampai memanjang. Ini yang sampai klengsreh itu jangan sampai. Ya. Yes. Yang ketujuh, saya baca di dalam kitab Al-Kamil Libni Adi. Al-Kamil Libni Adi. Kitab Al-Kamil ini menghimpun rawi-rawi yang dhaif. Jadi hadisnya banyak yang dhaif. Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal, karya Ibnu Adi. Saya baca di jilid 5 halaman 236 nomor 1385. Di sini ada hadis Nabi, la yakbalu wahu salata rajulin la yamassu anfuhu musallah. Allah tidak menerima solatnya seorang laki-laki, yakni solatnya seseorang la yamassu anfuhu musallah, yang hidungnya ketika bersujud tidak menempel pada tempat solat. Meskipun hadis ini dhaif, tetapi secara jurisprudensi dan secara etika dan secara adab memang diwajibkan, diharuskan solat itu ketika sujud, jidatnya ikut sujud, hidungnya ikut sujud. Kalau tidak menempel hidungnya di tempat solat, jidatnya tidak menempel, maka tidak diterima oleh Allah solatnya. Allah tidak menerima solatnya orang tersebut. La yamassu anfuhu musallah, di antaranya karena hidungnya tidak menempel tempat solat. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, saya baca di dalam Sahih Ibni Khuzaimah. Ini kitab Sahih Ibni Khuzaimah ditahqiq oleh Dr. Mustafa Muhammad Mustafa Al-A'dhabi. Ini ditahqiq oleh Dr. Muhammad Mustafa Al-A'dhabi. Sahih Ibni Khuzaimah di jilid 3. Jilid 3 dengan nomor hadis 1682, di mana terjadi seorang wanita
melewati Abi Hurairah dengan memakai parfum minyak wangi yang sangat berhembus kencang, yakni keterlaluan pakai minyak wanginya itu sangat menghembus kencang. Seorang perempuan ditanya oleh Abu Hurairah, mau kemana? Jawabnya, mau ke masjid. Apakah Anda pakai minyak wangi seperti ini? Apakah Anda pakai minyak wangi, pakai parfum? Perempuan itu menjawab, iya. Kata Abu Hurairah, pulang dulu. Farji'i, pulanglah dulu. Faghtasili, mandilah dulu. Mau ke masjid, mau sholat, mau ritual, jangan bawa parfum seperti ini yang terlalu menghembus kencang ya, dan ini bisa mempengaruhi birahi laki-laki. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima min imra'atin, dari perempuan, solatnya. Karena apa? Kharajat ilal masjidi, perempuan yang keluar menuju masjid, warihuha ta'asifu, sementara baunya parfum, baunya minyak wangi sangat berhembus kencang, tidak diterima oleh Allah solatnya. Hatta tarji'ah, sehingga dia kembali ke rumah dulu. Fataghtasila, maka mandi dulu. Nah, jelas ini. Nah, ini ya, maka para ibu-ibu, para wanita kalau pergi sholat di depan umum publik ya, kecuali di rumah, di umum jangan membawa parfum minyak wangi yang bisa menyebabkan bergeloranya birahi kaum pria, dan apalagi ini ritual ya, maka bisa fatal, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dalam kitab Sahih Ibni Huzaimah. Yang kesembilan, saya baca di dalam kitab At-Tarikhul Kabir karya Imam Bukhari. At-Tarikhul Kabir karya Imam Bukhari, jilid 1 halaman 333, halaman 333, hadis nomor 1116. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu azza wa jalla li syaribil khamri salatan. Allah tidak menerima, Allah yang maha mulia dan maha agung tidak menerima solatnya peminum khamr. Peminum khamr yang tidak segera bertobat. Tidak bertobat yakni belum bertobat dan tidak bertobat. Madama fi jasadihi min hasyai, selama di dalam jasadnya itu masih ada khamr yang diminumnya, masih ada khamr yang diminumnya di dalam jasadnya peminum khamr itu karena belum bertobat. Maka kasihan orang yang peminum khamr, pemakai narkoba, pemakai ganja, pemakai obat-obat terlarang untuk fly dan mabuk-mabukan. Ini sangat kasihan, harus disadarkan segera bertobat karena mengancam kesehatan, juga mengancam sosial, juga akan mendapatkan azab dari Allah, dan apabila melakukan ritual, sholatnya terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, saya baca di dalam kitab Tarikh Madinati Dimashq di jilid 46,
Ini kitab 80 jilid. Saya baca di jilid 46. Tarikh Madinati Dimaskah, karya Ibnu Asakir, halaman 337-338. Ada di kitab yang hampir sama, yaitu di kitab Musnadus Syamiyin. Ini kitab Musnadus Syamiyin karya At-Tabarani yang punya kitab Al-Mu'jamul Kabir. At-Tabarani punya kitab Al-Mu'jamus Sahir, punya kitab Al-Mu'jamul Awsat, juga punya kitab Ad-Du'a, ya, juga punya kitab Musnadus Syamiyin. Saya baca di dalam kitab Musnadus Syamiyin di hadis nomor 2939, di mana disebutkan di sini ada seorang laki-laki di dalam kitab Tarikh Madinah Dimaskah. Kalau di dalam kitab Musnadus Syamiyin, laki-laki ini dari kabilah Qudo'ah datang menghadap Nabi SAW dan dia mengatakan, ceritakan kepada kami ya Rasulullah, apabila kami telah bersyahadat, bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang sah disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya engkau Muhammad Rasulullah, dan kami telah menunaikan sholat 5 waktu, dan kami telah menunaikan zakat, kami telah menunaikan puasa Ramadan. Faman ana, maka siapakah kami ini? Kata Rasulullah SAW, anta minas siddiqin wasyuhada, kamu termasuk orang-orang yang jujur dan mati syahid insyaallah. Nah, di dalam riwayat yang lain, di sini haji tidak disebut karena haji itu bila mampu, ya, bila mampu. Ini secara umum kan syahadatain, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa. Kalau haji di sini tidak disebut karena haji itu hanya orang-orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, di sini orang sudah menunaikan sholat, zakat, puasa, tentunya sudah sebagai muslim, sudah bersyahadat. Tetapi sholatnya ini bisa tidak diterima, bahkan zakatnya bisa tidak diterima, bahkan puasanya bisa tidak diterima. Kenapa demikian? Ada satu riwayat hadis saya baca di dalam kitab Kanzul Ummal, ini yang ke-10. Di dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al, karya Al-Muttaqi bin Husamiddin Al-Hindi, ya, di hadis nomor 342 dengan riwayat mamata ala hada kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Orang yang mati, barang siapa yang mati sudah memenuhi amalan-amalan tadi, yaitu 2 kalimat syahadat sampai menunaikan sholat, zakat, puasa, kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Dia akan bersama nabi-nabi, bersama orang-orang siddiq yang jujur, yang sangat jujur, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid yaumal qiyamah, malam ya'uqa walidayh, dengan syarat, dengan catatan dia tidak durhaka, tidak menyakiti, tidak menganiaya, tidak menyakiti, tidak durhaka kepada kedua orang tua. Nah, berarti orang yang berarti seorang muslim
yang durhaka kepada orang tuanya bisa berakibat fatal. Sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, zakatnya tidak diterima. Nauzubillah min dzalik. Inilah 10 contoh orang-orang yang terancam sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.